Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Safatin Mahdia. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas A. Saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Mufrodat. Sebelum kita masuk di topik pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu mufrodat. Mufrodat adalah kata-kata atau kosakata dalam bahasa Arab yang kita pakai dalam bahasa sehari-hari. Jadi, bisa dibilang mufrodat ini adalah kumpulan kata-kata yang membuat kita dapat berbicara dan paham satu sama lain. Misalnya, jika kita berbicara tentang makanan, kita butuh kata-kata seperti nasi, ikan, atau sayur. Dalam belajar bahasa, mufradat adalah hal yang penting. Semakin banyak mufradat yang kita ketahui, semakin lancar kita berbicara. Nah, biasanya kita belajar mufradat dengan cara mendengarkan, membaca, atau bahkan dari pengalaman sehari-hari. Misalnya saat kita pergi ke pasar, kita bisa belajar nama-nama sayur, nama-nama buah, dan lain-lain. Jadi intinya mufrodat adalah alat yang membuat kita dapat berkomunikasi lebih mudah dan jelas. Tanpa mufrodat kita akan kesulitan untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis kalimat mufrodat. Yang pertama adalah kalimat kata aktif dan kata pasif. Dilihat dari frekuensi kemunculan dan penggunaannya, kosakata terdiri dari dua macam, yaitu kalimat nasyitoh, kata aktif, dan kalimat kalamilah, kata pasif. Yang dimaksud dengan kalimat nasyitoh adalah kata yang diajarkan untuk digunakan oleh siswa dalam bahasa lisan dan tulisan. Sedangkan kalimat kamilah adalah kata yang diharapkan dapat dipahami siswa ketika mereka membaca atau mendengarnya, tetapi tidak untuk digunakan dalam percakapan dan tulisan sehari-hari. Dengan kata lain, kalimat nasyitoh diajarkan untuk digunakan, sedangkan kalimat hamilah diajarkan untuk sekedar pemahaman. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana untuk mengetahui kalimat nasyitoh dan kalimat hamilah? Biasanya dalam buku pedoman guru yang disertai buku pelajaran, masalah ini dijelaskan oleh penulis buku. Jika tidak ditemukan, maka guru harus bijak dalam menjelaskannya. Perlu diingat bahwa hampir semua kosakata yang disampaikan di tingkat pemula termasuk kategori kalimat nasyitoh. Oleh karena itu, penjelasan mengenai perbedaan antara kalimat nasyitoh dan kalimat kamilah bisa disampaikan ketika kemampuan siswa meningkat ke level berikutnya atau kosakata yang baru diberikan semakin banyak. Ada beberapa fenomena berkaitan dengan masalah kalimat nasyitoh dan kalimat kamilah. Di antaranya, pembagian kata pada kalimat nasyitoh dan kamilah itu ambigu, jadi tidak ada batasan yang kaku. Jadi batasannya tuh gak terlalu kelihatan, perbedaannya tidak terlalu kelihatan. Kalimat nasyitoh pada tingkatan pendidikan tertentu bisa jadi merupakan kalimat kamilah untuk tingkatan pendidikan berikutnya. Pada kenyataannya, pengetahuan kosakata sifatnya adalah berkesinambungan dari kawasan kalimat kamilah menuju kalimat nasyitoh. Kalimat kamilah dalam program pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus tertentu bisa jadi malah merupakan kalimat nasyitoh bagi program pembelajaran dengan tujuan lain. Kosakata berkaitan dengan masalah perdagangan misalnya, bagi program pembelajaran bahasa dengan konsentrasi kedokteran dianggap sebagai kalimat kamilah. Namun, kosakata tersebut akan termasuk kalimat nasyitoh bagi pembelajar dengan tujuan perdagangan dan seterusnya. Sebagaimana dimaklumi bahwa jumlah kalimat kamilah yang diketahui seseorang biasanya lebih banyak dari kalimat nasyitoh. Bukti banyak sekali kata-kata yang dapat dipahami ketika kita mendengarnya atau membacanya. Namun, kita jarang menggunakannya ketika kita berbicara dan menulis. Kalimat kamilah adalah kata-kata yang disimpan di benak kita dan kita akan mengingatnya kalau kita membaca atau mendengarnya. Namun,
susah untuk dimunculkan ketika kita mau berbicara atau menulis. 4. Kalimat nasyitoh. Dalam tulisan seseorang, biasanya lebih banyak dari kalimat nasyitoh pada pembicaraan. Karena di saat menulis, ia bisa punya lebih banyak waktu untuk mengingat dan berpikir. Sedangkan dalam berbicara yang muncul kebanyakan kata-kata yang sangat dikuasainya dan sifatnya spontan. Di samping itu, tema-tema tulisan biasanya lebih resmi daripada tema-tema pembicaraan. Selain pembagian kata pada kalimat nasyitoh dan kalimat kamilah, ada pembagian lain yaitu kalimat muhtawa, kata konten, dan kalimat wazifiyah, kata fungsional. Kata wazifiyah mempunyai beberapa sebutan. Ada yang menyebutnya kalimat nahwiyah, ada yang menyebutnya kalimat khawiyah, dan ada juga yang menyebutnya kalimat tarkibiyah. Disebut wazifiyah karena kata tersebut di samping memiliki makna, juga memiliki fungsi tertentu. Disebut khawiyah karena tidak memiliki konten sebesar kalimat muhtawa. Dan disebut tarkibiyah atau nahwiyah karena membantu dalam penyusunan struktur nahwu. Ada beberapa perbedaan antara konten dan kata fungsional. Di antaranya, kata konten berperan dalam memindahkan makna secara mendasar. Sementara kata fungsional berperan dalam menghubungkan kata konten atau satu dengan yang lainnya. Jika kita mengatakan zahaba waladu madrasatan, sebenarnya kita bisa memahami esensi dari kalimat tersebut. Tetapi jika kita mengatakan zahaba waladun ilal madrasati, dengan menambahkan kata ila, kita benar-benar memahami makna kalimat tersebut, dan pada waktu yang sama susunan kalimat itu benar secara gramatika. Yang kedua, kata konten biasanya terdiri dari kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Sedangkan kata fungsional biasanya terdiri dari huruf atau preposisi. Yang ketiga, mayoritas kata dalam setiap bahasa terdiri dari kata konten, dan hanya sebagian kecil saja yang termasuk kategori kata fungsional. Perbedaan antara kata konten dengan kata fungsional sangat diperlukan dalam pembelajaran mufradat. Cara mengajarkan kata konten tentunya sangat berbeda dengan pengajaran kata fungsional. Pengajaran kata fungsional berlangsung dalam kalimat karena ia merupakan bagian pembentuk kalimat dan bukan merupakan kata yang dapat berdiri sendiri. Kata fungsional berlangsung dalam kalimat karena ia merupakan bagian pembentuk kalimat. Seperti kata fungsional itu seperti konjungsi dalam bahasa Indonesia. Dan bukan merupakan kata yang dapat berdiri sendiri, karena jika cuman satu kata, dia tidak akan dapat dipahami. Sedangkan kata konten, pengajaran berlangsung atas sifatnya sebagai kosakata yang cara pembelajarannya per kalimat atau kata. Secara umum, tes penguasaan mufradat dapat diarahkan pada dua hal, yaitu tes penguasaan mufradat yang bersifat pasif reseptif dan tes penggunaan mufradat yang bersifat aktif produktif. Tes jenis pertama bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap arti mufradat tanpa disertai kemampuan untuk menggunakannya, sedangkan tes penguasaan mufradat jenis kedua bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap mufradat dalam arti mampu menggunakan mufradat yang diteskan dalam kalimat yang tepat untuk mengekspresikan pikirannya. Untuk memastikan penguasaan siswa terhadap kosakata secara pasif reseptif, kita dapat melihat dari indikator-indikator yang dikembangkan dari pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa seseorang memahami makna suatu kata, sedangkan kita memastikan penguasaannya dan pemahaman siswa secara aktif produktif. Indikatornya dapat dikembangkan dari pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa seseorang dapat menggunakan suatu kata sesuai dengan apa yang ingin diungkapkannya. Jawabannya terhadap pertanyaannya itu mengacu pada indikator penguasaan kosakata yang disusun dalam tes kosakata, sekaligus memberikan petunjuk tentang jenis dan bentuk tes sesuai dengan penulisan butir-butir tesnya.
Indikator adanya penguasaan pasif reseptif terhadap kosakata ditunjukkan dalam bentuk kemampuan, yaitu yang pertama, menunjukkan benda atau memperagakan sikap, tingkah laku, dan lain-lainnya yang dimaksud oleh kata tertentu. Memilih kata sesuai dengan makna yang diberikan dari sejumlah kata yang disediakan. Memilih kata yang memiliki arti yang sama atau mirip dengan suatu kata sinonim. Memilih kata yang memiliki arti berlawanan dengan satu kata. Sedangkan indikator adanya penguasaan aktif produktif terhadap kosakata ditunjukkan dalam bentuk kemampuan untuk menyebutkan kata sesuai dengan makna yang diminta, menyebutkan kata lain yang artinya sama atau mirip sinonim dengan suatu kata sesuai dengan kata lain yang artinya berlawanan. Materi tes produk harus disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan atau jenis tes itu sendiri. Jika jenis tes yang diberikan merupakan placement test, tes kompetensi, proficiency test, maka materi tes tidak boleh hanya mengacu pada buku teks tertentu atau kurikulum tertentu yang dipakai di satu sekolah atau lembaga pendidikan. Namun jika jenis tes yang diberikan merupakan tes hasil belajar, maka materi atau bahan tes harus mengacu pada kurikulum atau buku teks yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Substansi materi tes untuk penguasaan pasif reseptif dan aktif produktif benar-benar sama saja. Yang harus dibedakan adalah pengembangan butir-butir tesnya. Pengembangan butir-butir tes untuk penguasaan yang bersifat pasif reseptif, jenis tes objektif sesuai dengan variasi bentuk lebih sesuai, sedangkan pengembangan butir-butir tes untuk penguasaan yang bersifat aktif produktif sebaiknya dibatasi pada bentuk tes subjektif, baik disampaikan dengan cara lisan maupun tulisan.